dari 11 pola ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama ini adalah pola A, kemudian ini pola B. Ciri khususnya di sini ada tegak lurus seperti ini, di tengah-tengah dan benar-benar naik. Kemudian ini nah seperti ini. Kemudian ini adalah pola C. Nah, nggak bisa dihapus ya. Di sini naik seperti ini, kemudian turun seperti ini. Oke. Dan ini adalah pola C. Kemudian ini adalah pola D. Nah, pola D, C dan D kok sama gitu kan? Ini bentuknya kan sama sebenarnya. Nah, yang membedakan antara pola C dan D itu di arahnya. Jadi miringnya ini loh. Kalau pola D itu miring ke jempol, kalau pola C itu miringnya ini ke kelingking. Jadi miringnya ini terjun ya, seperti air terjun gitu, miringnya ke kelingking. Kalau D itu ke jempol. Dan pola D ini sangat jarang ditemukan. Ini susah, jarang ditemukan. Kemudian ini adalah pola I. Pola I ditandai dengan satu buah loop yang seperti ini ke sini, kemudian di sini juga ada loop lagi seperti ini. Ini pola I. Kemudian ini adalah pola J. J itu ditandai dengan satu buah, nah seperti ada kipas ini, seperti pikok ya, bulu merak. Jadi benar-benar ada, ini ada gagangnya, kemudian di sini ada bulu meraknya seperti ini. Pola J. Kemudian ini adalah pola F. Pola F itu berbentuk pusaran atau bentuknya spiral. Jadi di tengah ini ada pusaran atau kadang bentuknya juga spiral gitu. Bisa pusaran, bisa spiral. Kemudian ini adalah pola E. E itu ditandai dengan adanya sebuah lingkaran yang semakin besar semakin besar. Jadi ini lingkaran gitu. Jadi semakin besar semakin besar. Intinya ada sebuah lingkaran yang terus ada gitu. Kemudian ini adalah pola G. Tanda pola G adalah di tengah di sini, di tengah ini itu terbentuk seperti sebuah garis semu, bukan garis beneran. Kemudian di sini bentuknya gepeng. Jadi ini gepeng seperti ini. Kemudian di tengah di sini juga tetap lonjong seperti ini. Jadi cangkangnya itu garis luarnya itu tetap bentuknya lonjong seperti ini. Intinya di sini seperti ada sebuah garis semu gitu ya, garis enggak terbentuk garis beneran, tapi seperti ada garis. Kemudian ini adalah pola H. Pola H itu ada pola yin dan yang. Jadi ada satu loop yang ke sini, kemudian di sini juga ada loop yang seperti ini. Nah, intinya ada seperti loop yang saling mengejar gitu. Jadi bentuknya yin dan yang. Ya pernah lihat itu pola yin yang seperti itu. Kemudian ini adalah pola K. Hampir sama seperti pola H, namun di sini yang satu berbentuk loop, ini yang satu loop. Kemudian yang satu bisa lingkaran, bisa spiral. Jadi dua core itu ya. Jadi dari 11 pola ini yang punya core 2 itu cuma H dan K. Jadi dalam satu jari punya dua core. Core-nya 2. Core itu pusatnya. Ini kan satu core ya. Satu core, kemudian di sini juga terlihat satu core. Nah, ini dua core juga. Ini punya dua core, tapi yang satu core-nya kan terlalu kecil. Jadi 1,5 core itu. 1,5 core. Oke. Langsung aja kita praktek biar nggak terlalu membingungkan. Nah, cara mencarinya itu sebenarnya kita bisa lihat pola tengahnya. Ini kelihatan ya. Oh, ini lingkaran gitu kan. Kalau lingkaran jelas, oh ini udah terbentuk lingkaran. Ya udah, ini jelas ke lingkaran. Lingkaran itu apa tadi? E. Jadi jawabannya ini ya. Kemudian di sini ada keterangan harus 2 delta, harus 1 delta, tanpa delta, minimal 1 atau 2 delta.
delta itu ini. Nah, seperti ini. Nah, cara mencarinya itu cari aliran yang ke sini. Kemudian ini cari aliran ke sini lagi. Kemudian cari aliran lagi di sini. Biasanya kalau ada 3 aliran yang bertemu, nanti akan menemukan delta. Dan di sini juga ini. Delta itu bentuknya nggak mesti segitiga, tapi ya seperti ini delta. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita cari delta ya. Ini belajar cari delta. Belajar cari delta. Nah, di sini, nah ini kan ada delta di sini. Nah, kecil ini. Kan di sini ada aliran, kemudian di sini ada aliran, kemudian di sini aliran, otomatis terbentuk satu delta. Nah, di sini ini deltanya tidak terbentuk ini. Namun delta itu tetap berada di sini, oke ya. Kemudian ini kan ada 2 delta. Kalau ada 2 delta, kemungkinan besarnya di sini. Nah, ini berarti kemungkinan dapatnya itu kalau enggak E, F, G, atau H. Kemudian kita tinggal lihat tengahnya itu bentuknya apa. Oh, ini bentuknya spiral gitu kan ya. Kalau spiral berarti ini F. Jadi jawabannya F. Berikutnya, nah di sini itu kan tidak ada arahnya ini ya. Ini kan ya deltanya dulu. Kita cari deltanya dulu di sini. Ini kan delta ya. Ini ada delta di sini. Berarti 1 delta ya. Deltanya cuma ketemu 1. Kalau 1 delta berarti kemungkinannya ini ya. C, D, atau I. Nah, kemudian di sini bisa dilihat kalau ini adalah loop gitu kan. Nah, yang jadi masalah ini arahnya ke jempol atau ke kelingking. Kalau miringnya ke jempol berarti D. Kalau miringnya ke kelingking berarti C ya. Oke ya. Loop gitu. Intinya ini loop. Berikutnya. Nah, ini jelas ya. Minimal 1 delta ya. Ini ada apa itu namanya? Kelihatan seperti bulu merak gitu kan di sini. Artinya ini adalah J. Oke, berikutnya. Oke, langsung dilihat aja kalau ini adalah spiral. Jadi aduh, salah. Ada spiralnya tengah berarti jawabannya apa? F. Jadi jawabannya F ini ya. Kemudian berikutnya, oh salah. Nah, ini terlihat langsung ada pola yin dan yang jadi satu. Artinya apa? H ya di sini. Nanti setelah praktek Anda akan paham dengan sendirinya. Jadi jangan terlalu pusing, wah apa gitu, jangan. Jadi santai aja, pelajari pelan-pelan. Ada di aplikasi juga. Jadi ini data-data ini ada di aplikasi, ada di websitenya. Kalau nanti misalkan pengen bertanya juga bisa di WhatsApp ya. Nah, ini adalah pola I. Jadi tandanya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi pola I itu ada delta di sini 1. Kemudian sebenarnya ada delta di sini juga kecil. Yang pasti ini ada 1 buah loop. Kemudian di sini juga ada loop lagi seperti ini. Ini adalah pola I. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah pola yang sangat susah ditemukan. Karena di sini ada lingkaran. Kemudian di sini ada loop. Jadi ada loop dan ada lingkaran dalam satu sidik jari. Di sini ada delta, kemudian di sini juga ada delta. Ini ya pola H ya. Ini ya jawabannya ya. H. Dan berikutnya. Nah, ini ditandai dengan apa? Sebuah lonjong. Jadi ini ada lonjong. Nah, kalau ini masuk ke H itu nggak bisa masuk karena terlalu dekat ini antara core-nya. Jadi core di sini itu dekat sama core di sini dekat dan tidak saling independen. Jadi untuk masuk ke H itu antara core ini independen. Jadi loop di sini independen dengan loop di sini, tidak saling menyentuh.
dan agak besar. Ini bisa masuk H juga, tapi lebih lebih ke arah ke G, karena ini cuma dapat satu garis ini loh. Nah ini kan batasnya cuma satu garis, otomatis ini masuknya ke G ya. Kemudian ini bentuknya, ini ada delta di sini, ada delta di sini, kemudian ada delta di sini. Kemudian di sini bentuknya apa? Pusaran. Nah bentuknya pusaran itu beda-beda. Kadang benar-benar seperti spiral, kadang benar seperti pusaran seperti ini. Maka ini masuknya ke F ya. Ini ya. Berikutnya apa tuh ya? Kontrol H apa ya? ALT. Oh, pencet H tok. Nah, ini ya. Di sini, nah seperti ini. Ini sebenarnya ulnar loop atau loop ya, intinya loop. Di sini ada delta kecil di sini. Nah, ketika kita mau masukkan ke A, misalnya kita masukkan ke A, tapi di sini terbentuk delta seperti ini. Jadi kita nggak bisa masukkan ke A kalau ketemu seperti ini. Dan karena ini ngeloop, ada loop seperti ini, maka dia tetap aja masukkan ke C atau ke D, tinggal arahnya ya. Kalau arahnya ini miringnya ke kelingking ke C, kalau miringnya ke jempol berarti ke D. Mana tuh? Kursornya kok malah hilang. Nah, kemudian di sini jelas ini ya, ada apa ya namanya? Loop ya. Loop. Kemudian di sini juga ada loop yang saling seperti ini. Dan loopnya itu independen seperti ini. Seperti dua ikan yang saling menari, saling kejar-kejaran itu. Ini otomatis masuknya ke H ya. Ini sudah kita bahas di awal tadi ya. Ada, nah ini ada ini garis yang semu, garis semu ya di tengah. Ini artinya ke G. Nah kemudian ini rumit ini, rumit. Nah ke G, oke. Ini berarti ada 3 core ya, ada 3 core. Core yang pertama di sini, kemudian core yang kedua ini, kemudian core yang ketiga ini. Ada 3 core dalam satu. Nah, ketika ada apa itu yang rumit seperti ini, ketika ada yang rumit itu, kita masukkan ke pola K. Nah, ini pola K ini adalah pola yang core-nya lebih dari ada. Intinya core-nya itu terbentuk ini loop, kemudian ini loop, ini 3 loop ya, 3 loop ya. Dan ini belum ada di ini belum ada. Jadi 11 pola itu belum ada bentuk ini gitu loh intinya. Pola ini itu belum diindekkan, diklasifikasikan. Nah, ketika ketemu pola model seperti ini, core-nya banyak atau core-nya itu beda. Jadi di sini core-nya loop, di sini core-nya spiral atau lingkaran. Kemudian ini ada 3 core, maka dimasukkan ke K aja. Ini pola varian, jadi pola yang belum diketahui. Kemudian ini jelas ya. Ini tadi udah dibahas. Ini seperti ini. Jadi benar-benar tidak ada terbentuk apa ya, jadi nggak terbentuk sama sekali, nggak terbentuk pola itu ya, mau lingkaran, mau jadi polanya garis-garis seperti ini pada pola A, pola yang paling sederhana. Kemudian ini jelas karena bentuknya apa, spiral, berarti masuknya ke ini spiral seperti ini tengahnya, berarti
masuknya ke F ya. Berikutnya ini ditemukan satu, di sini ada delta, kemudian ini miring tapi naik gitu. Oke, seperti ini jelas loop ya. Loop itu bisa C atau bisa D, tinggal arahnya ini ke kelingking atau ke jempol. Jika ke kelingking maka C, jika ke jempol maka D. Kenapa kok saya ulang-ulangi gitu? Karena kebanyakan kesalahannya di situ. Jangan bosan aja kalau saya ulang-ulangi. Jangan bosan. Beneran. Beneran. Kemudian ini adalah pola yang kadang terkecoh. Kita kadang terkecoh dengan pola seperti ini. Jadi ini karena tegak lurus, karena seperti ada garis ya di sini. Seperti ada garis yang tegak lurus, maka kita bisa menyimpulkan ke B. Gitu ya. Namun ini salah ini. Jadi nggak bisa ke B karena apa? Di sini masih ngeloop ini. Nah, lihat ya. Nah, ini kan masih ada loop. Cuma loopnya itu memang agak tegak lurus seperti ini. Nah, itu kan ada loopnya. Cuma agak tegak lurus seperti itu. Maka kita tetap masukkan ke C atau ke D. Jika ini miringnya ke kelingking maka C. Jika ini miringnya ke jempol maka D. Nah, ini baru ke pola B. Nah, pola B itu jarang sekali juga ditemukan. Dan benar-benar terbentuk sebuah garis lurus seperti ini yang ke atas. Ini kadang yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget, nggak terlalu tinggi banget ini enggak, namun tetap terbentuk tongkat itu, tongkatnya ke atas itu. Seperti anak panah kan ini, jadi bentuknya, ini namanya kan arch. Jadi polanya itu seperti benar-benar seperti anak panah ini. Nah, seperti anak panah. Kalau kita, nah seperti ini kan. Jadi seperti anak panah beneran. Berikutnya, nah ini pola yang ini pola A juga sebenarnya. Nah yang saya katakan tadi A itu enggak mesti terus ini loh, garis ininya itu tinggi itu enggak. Jadi agak pendek gini termasuk B ya. Oh B, salah B. Jadi yang sebelumnya ini B, ini adalah pola B. Lupa saya. Ini adalah pola B. Kemudian berikutnya ini juga pola B. Nah ini ya. Oke berikutnya. Terlihat jelas ya sebenarnya. Salah. Enggak bisa. ALTP apa ya. Biasanya bisa. Ini terlihat jelas di sini ada satu delta. Nah, kenapa kok ini saya ulang-ulang? Loop itu saya ulang-ulang di sini. Nah, ini tetap loop. Ya, tadi itu ada loop yang naik itu ke tinggi, kemudian ada loop yang delosor seperti ini, ada loop yang seperti datar, kemudian ada loop yang miring, benar-benar miring. Ya, jadi beda-beda. Namun ini tetap masuk ke, kalau enggak C ya D gitu ya. Kalau miring ke arah kelingking itu C, kalau miring ke arah jempol itu D. Nah, ini mulai agak mikir ya, maksudnya ke mana. Memang dibuat gitu. Ini satu delta, kemudian di sini juga ketemu delta. Nah, yang kita perhatikan di sini ada sebuah aliran, kemudian seperti ini ya. Oke, berarti ada core gitu. Di sini ada satu core, ini core. Dan kemudian kita perhatikan di sini lagi. Nah, kita perhatikan garis ini. Oke, kita perhatikan di sini. Aduh, Oke, kita perhatikan ini. Oke, seperti ini. Artinya kalau kita lihat, ini kan garis loop ya. Nah, ini loop. Kemudian di tengah itu ada core. Ini bisa bentuknya spiral maupun apa itu lingkaran.
sama aja. Nah, konsepnya ketika di dalam loop ada core, jadi ada lingkaran atau spiral, tapi di dalam loop, loop itu C atau D. Di dalam C itu ada loop. Ini kan C ya. Sebenarnya kan ini pola C ini. Nah, yang lebih besar itu adalah C. Kemudian di C itu ada core, bentuknya seperti ini, maka ini masuk ke J. Oke, saya ulangi. Jika di dalam C atau D itu ada core, baik itu lingkaran atau spiral, maka itu masuk ke tipe J. Oke, ini adalah apa, tipe H ya. Jadi ini H karena apa namanya? Yin dan yang. Ini pola G. Oke ya, pola G. Kemudian ini pola E. E atau F? E ya, karena terbentuk lingkaran. Ini pola, kalau enggak C, D. Ini pola H. Ini pola H lagi, benar. Ini pola E. Nah, ini E. Walaupun terdapat garis di tengah ini. Nah, ini di tengah ini kan ada garis ya. Ini tetap masuk pola E. Karena garisnya nggak terlalu panjang dan kurang pipi. Jadi ini loh. Garis apa itu, pembatasnya itu tetap masih lingkaran, maka termasuk E. Ini pola, kalau nggak C, D ya. Ini pola. Nah, kalau ini bisa kita masukkan ke G. Kenapa bisa masuk ke G? Karena ini pertama ada garis tengah yang lurus seperti ini. Kemudian yang kedua, garis pembatasnya itu juga bentuknya lonjong gini. Jadi lonjongnya itu sampai di luar gitu. Kemudian di tengah ada garis lurus. Ini adalah pola G ya. Oke, berikutnya ini pola E. Ini pola E. Jadi cuma sedikit lonjong, tapi tidak ada garis yang di tengah-tengah ini, belum ada garisnya. Jadi di tengah-tengah ini, ya di tengah-tengah di sini belum ada garis semunya, maka ini tetap masuk ke E. Kalau ini, nah, ini agak beda. Nah, di sini itu bisa dilihat ya. Ini ada loop. Benar nggak? Nah, ada loop kan? Nah, di dalam loop itu ada core. Ini nah, seperti apa? Seperti J. Benar nggak? Di dalam loop ada core, baik itu lingkaran maupun spiral. Namun di sini core-nya itu bentuknya bukan lingkaran atau spiral, maka nggak bisa masuk ke J, masuknya ke I. Jadi kalau ini ada loop, kemudian seperti J ya, seperti J, namun di dalam J-nya itu, nah di sini ada yin dan yang, maka masukkan ke I. Jarang terjadi juga, ini jarang ada. Jadi pola-pola umum yang biasa kita temukan itu C, E, F, G. Pola yang sangat umum ditemukan C, E, F. Jadi kalau bisa membedakan antara C, E, F itu udah lumayan. Kemudian pola seterusnya yang ditemukan itu G, kemudian J, baru ke H. Kemudian untuk temuan B itu sangat jarang sekali, A itu juga jarang, K apalagi ini sangat jarang sekali.
D juga jarang ditemukan, hampir seperti K. Tapi kalau K itu belum pernah ditemukan. Tapi kalau D ini pernah beberapa kali ditemukan. Oke, berikutnya. Oh, ini tadi ya sama ya. Ini apa itu? I ya. Ini pola I. Berikutnya ini apa? Pola J. Kalau kayak gini keluarnya J. Pola J, pola peacock. Ini pola K. K ya. K. Ini pola Nah, kalau model gini ini agak jadi gini ya. Ketika ketemu pola seperti ini, itu kita bisa masukkan di dua pola. Yang pertama karena ini tengahnya itu lingkaran, kemudian core-nya itu besar, core-nya itu lumayan besar, kita bisa masukkan ke E. Dah, benar. Kalau Anda masukkan ke pola E, benar, nggak salah. Kemudian kalau kita telah lebih lanjut, di sini ada loop, ya kan? Oke, artinya sebenarnya pola E itu berada di dalam loop, ya enggak? Pola E berada di dalam loop, berarti masuknya ke apa? Ke J. Jadi kalau Anda masukkan ke J benar, masukkan ke E juga benar, jadi enggak ada masalah. Oke ya, paham ya? Oke, selesai. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.